Selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini kita ada kesempatan untuk beribadah, walaupun hanya ibadah dalam talian, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama-sama kita. Mari kita semua berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersuka karena Tuhan kita adalah sukacita. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Temukan sukacita.
kehidupan kami Tuhan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita namanya, bersukacita namanya. Haleluya, mari kita terus meninggikan Tuhan, karena Dia adalah benteng kehidupan kita. Tanpa Dia kita tidak ada di tempat ini. Haleluya, Yesus. Dan kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, berjalan bersamamu. Katakan, kami tidak gentar Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, anti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Benar Tuhan, kami tahu benar Kau jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, berjalan. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Katakan, tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, anti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kalian kita katakan, Kau kekuatanku, Kau penopang hidup kami Tuhan, anti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Benar Tuhan, Engkau jaminan hidup setiap kami Tuhan. Dan kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami tidak akan gentar. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya Tuhan.
siapkan hati kita, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, mari kita sama-sama katakan semua karena anugerah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Yesus. Kami semakin serupa dengan Engkau, Yesus makin mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
kami menyerahkan setiap kami di hadapan Engkau, Yesus. Mengikut Engkau adalah kesukaan bagi kami, Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap kami di hadapan Engkau, Yesus. Pakai dan pimpin setiap kami, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini, Tuhan. Dari permulaan dan pertengahan ke akhirnya, Tuhan. Nama Engkau saja yang kami tinggikan, Tuhan. Nama Engkau saja yang kami permuliakan, Tuhan. Bapa, terjadilah sesuai dengan kami, dengan kehendak Engkau sendiri, Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Terpuji, termulialah nama Engkau, Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi kehidupan dan terang gereja-Mu. Bukakan hati kami terhadap kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami menghasilkan buah roh dalam kasih dan sukacita dan damai sejahtera. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Yeremia 26 ayat 11 hingga 24. Ayat 11, kemudian berkatalah para iman dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu. Katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini. Seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu. Katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu, langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya ke atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Berbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moresh itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia, Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan? Agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkan atas mereka. Dan kita, mahukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga orang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uriah bin Semaya dari Kiryat Yerim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uriah lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang.
Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran. Dan kata-kata yang indah yang diucapkannya, lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safrat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami memohon biar Roh Kudus-Mu akan terus memimpin dan mengajar kami Tuhan, khususnya dalam buku Yeremia. Biarlah kami dapat belajar bagaimana sebagai seorang pendengar dan juga pengkhotbah atas firman-Mu yang betul, yang baik. Serahkan semua ini biar di sini, di rumah, semuanya akan diberkati juga bukan saja daripada firman-Mu, tapi kami memohon adanya internet yang bagus supaya kami dapat melihat, beribadah, mendengar, semuanya dari mula sampai ujung dengan lancarnya. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya hari ini kita masih dalam musimnya. Dalam keadaan kita mungkin banyak perkataan-perkataan yang lain kita sudah dengar. Seperti angka case COVID-19 ini. Tiap-tiap hari itu sekarang macam saham.
Dari 8,000 sampai 9,000 sampai 10,000, 12,000, 13,000. Nak tahu hari ini 15,000 kan tidak. Kita banyak mendengar kata-kata lain tapi kurang mendengar firman Tuhan. Itulah saya percaya dari buku Yeremia, dia telah mulai berbicara kepada kita semua sebagai jemaat, sebagai umatnya. Inilah yang kita harus memberi perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, hidup ni akan menjadi kontang ataupun jadi kontang secara rohani. Seperti pokok bunga kah, buah-buahan kah, dia tidak dapat berbuah. Bukan dapat berbuah, dia tidak dapat bertumbuh. Jadi firman Tuhan adalah salah satu yang di mana menjadi dasar kepada kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus mendengar. Nah, hari ini kita akan lihat sikap yang betul terhadap firman. Bukan saja yang mendengar, tapi pengkhotbah juga. Yang sampaikan firman Tuhan itu. Saya rasa itu juga menjadi satu kesukaran. Selain daripada kita kurang mendengar firman Tuhan, kita juga gagal untuk memberitakan firman Tuhan dengan banyaknya. Kita sentiasa memberitakan apa yang orang suka dengar. Itulah kita mempaparkan ataupun kasih orang yang post ya. Pesanan-pesanan yang bukannya bergambarkan firman Tuhan. Banyak perkara-perkara duniawi, perkara-perkara tentang bunga. Sampainya kalau anjing nampak di tepi jalan, dia ambil gambar, masuk Facebook, pergi mana makan, apa yang telah dibuat. Saya rasa itu bagus sekali kita connect kan, kita dapat berhubung, kita dapat memberitakan, menceritakan tentang apa yang terjadi di sini. Apakah lagi sekarang semua lockdown begitu, dah boleh keluar ya, kita mau kasih tahu orang apa yang kita buat. Tapi adakah kita juga ambil peluang itu untuk memberitakan firman? Sekarang kita memberitakan sesuatu yang kita anggap orang tidak suka dengar, kita takut. Orang dengar itu, dia mungkin unlike. Tidak mau friend dengan kita tu lah. Mungkin dia rasa, ini senjata firman Tuhan, kita takut mereka tidak suka kita. Sebab kita tidak memberitakan apa yang dia suka mendengar. Bagi Yeremia, dia dalam zaman yang dapat menggambarkan, mendengar, dan juga pengkhotbah. Dia dipanggil untuk dalam pelayanan waktu 626 sebelum Masihi. Selama 40 tahun sampainya Yerusalem dimusnahkan, dia sekarang berada di pertengahan tu, mungkin 23 tahun dalam pelayanannya. Di fasa 25 dan 26. Inilah fasanya, khususnya dari fasa 25, dia teruskan untuk menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu tidak mendengar, ini akan terjadi. Dan di fasa 25, dialah yang kata pertama kali beritahu bahwa mereka akan dibuang negeri selama 70 tahun. Dan lepas tu mereka akan kembali. Dan juga ajaran-ajaran terhadap Yehuda dan juga hukuman kepada negara-negara orang asing. Itu fasa 25. Hari ini kita akan lihat fasa 26. Sekali lagi Yeremia seperti fasa 7. Masih ingat hari itu saya tidak. BM saya ada di belakang kan? Tidak. Chinese sama English aku di belakang. BM tidak. Hari itu saya buat satu perumpamaan. Saya berdiri di gerbang Bait Allah. Seperti Yeremia di fasa 7 disuruh untuk sampaikan satu pesanan ataupun firman Tuhan yang orang tidak suka. Sampai orang mau bunuh dia mau memberontak, mau pukul dia. Fasa 26 sama juga. Dia dipanggil sekali ke kawasan Bait Allah untuk sampaikan satu firman yang orang tidak suka. Dia sampaikan firman yang telah kita dengar tadi pembacaan Alkitab, di mana dia bilang Bait Allah ini akan dikutuk. Wow, semua ni marah betul. Jadi pengkhotbah ini, dia menjalankan satu tugas yang dia tidak mau ubah apa yang dipesan oleh Tuhan. Kalau kita mau lihat, kita buka ke Alkitab kita, dia ke Yeremia fasa 1.
Yeremia pasal 1 ayat 7. Ini panggilan asli dari awal dari Tuhan kepada Yeremia. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Baik orang tidak suka. Sebab pada waktu itu, nabi yang palsu, mereka sampaikan satu firman yang orang mau dengar. Tapi sebaliknya, Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang mereka harus dengar. Satu wanted, satu needed. Lain tu. Satu yang mereka mau dengar, maksudnya mereka pilih, ini yang saya mau dengar. Sebab ini yang saya suka dengar. Tapi Yeremia sampaikan satu firman yang mereka mesti mau dengar. Sebab mereka harus mendengar firman itu. Kalau tidak, hukuman akan datang. Jadi pasal 26 kita akan belajar bersama-sama tentang dua kategori, dua kumpulan orang. Satu, pengkhotbah. Yang di sini memang kita sudah lihat ayat 1 hingga 11. Yang kalau kamu baca bahwa dia sampaikan satu firman, satu nubuatan, bahwa bayi Allah ini akan dikutuk, mereka ni marah. Mau hukum dia. Mau sampai hukum mati. Dia katakan di ayat 8, engkau harus mati. Tapi ada satu pengawai tolong dia, di mana di sini katakan pemuka, pemuka ini tolong dia, dan dia diberi peluang untuk sampaikan sekali lagi tentang apa yang dia katakan sebelum ini. Tapi dia tidak ubah. Dia tidak sebab ini gugudan bahwa dia akan dihukum mati. Mungkin kalau kita ini dipaksa begitu, okey, bagus saya ubahlah supaya saya tidak dihukum mati. Dapat susah saya jadi satu pengkhotbah dan harusnya dihukum mati. Tapi Yeremia kekalkan firman yang Tuhan sampaikan kepada dia. Itulah di ayat 12. Kita lihat di ayat 12. Tetapi Yeremia berkata kepada pemuka dan kepada semua ayat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Dia tidak ubah, itu siap yang dia sampaikan. Ayat 14, sebab ketaatannya. Ayat 14 katakan, tetapi aku ini sesungguhnya aku tanganku, berbuatlah apa saja, apa yang baik, yang benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah ke atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Tengok. Ini ketaatan seorang pengkhotbah. Adakah kita akan menjadi seperti Yeremia? Sampaikan apa yang harus didengar untuk masyarakat ini. Kadang kita tahu seorang itu berdosa, kita sembunyinya. Walaupun kita harus beritahu, tapi kita takut juga lah. Nanti saya kasih tahu, dia tak suka saya, apapun, mungkin dia akan memberontak dan sebagainya. Tapi Yeremia ketaatannya, dia tidak tarik balik apa yang dia cakap. Ulangan pasal 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkurangnya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu. Wahyu pasal 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika orang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Lihatlah, kita tak boleh tambah, kita tidak boleh kurang. Sebab itu yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi itulah sebab waktu kita ada firman Tuhan sebagai seorang pengkhotbah, kita harus taat dan sampaikan kepada setiap orang yang harus mendengarnya. Apakah kita hari ini taat kepada firman Tuhan dengan
Sedemikian. Adakah kita sampaikan firman Tuhan ataupun kita hanya sampaikan sesuatu yang orang mau dengar? Kalau saya ambil contoh daripada perjanjian baru, Paulus sama Petrus, lihat Paulus saja, pasal 20. Setelah dia misinya ke banyak tempat, dia khotbah tu, ada yang khotbah seperti pasal 20 tu, sebelum ni di Troas, dia khotbah sampai tengah malam. Ada orang dengar tu Eutikus, sampainya dia mungkin dia terlalu lelah dan tertidur, dia terjatuh dan dia mati. Paulus doa, dia hidup balik. Lepas tu Paulus sampai lagi khotbahnya, sampai pagi. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita khotbah begitu, nampak orang tertidur, kita kecewa, bukan? Sekarang okeylah, saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Ada yang di rumah ni sekarang mungkin dia sedang korek tanah kah, sedang tanam sayur kah, buka handphone di sana, dengar khotbah. Beribadah waktu yang sama bertani. Tak tahu. Kalau dulu di sini waktu khotbah, kalau nampak orang begitu, sudah kecewa. Tapi di sini Paulus tidak, dia ada sesuatu yang harus sampaikan sebab dia tahu orang tu di sana harus dengar walaupun ada orang mati. Dia tetap khotbah. Itulah waktu dia lepas tu dia ke banyak tempat, sampainya di Efesus di pasal 20 ni, sebelum dia berpisah kepada penatua-penatua Efesus, dia katakan ini, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ini penterjemahan Indonesia, tidak lalai. Perkataan di asal di sini adalah did not hesitate. I have not hesitated. Maksudnya dia tidak ada simpan balik. Dia langsung tidak rasa segan. Dia mau khotbah saja. Itulah yang membuat dia dapat bercakap ini. Adakah kita pernah lalai memberitakan seluruh maksud Allah? Sebab kita takut orang tu mungkin marah kepada kita, ataupun ada sekarang ya, pengkhotbah pun ada struggle, pergumulannya. Sebab kita dengar ada pengkhotbah dari gereja lain, dia lebih hebat. Cara dia khotbah tu, wah, ramai orang datang, ramai orang diurapi, ramai orang dilayani. Kita cuba ambil cara khotbah mereka balik ke sini. Selama ni mungkin kamu rasa seorang khotbah tu senang siap ya. Bukan senang tu. Sebab kita ni kami ni sebagai pengkhotbah kadang-kadang pun ada tekanannya. Pemimpin kamu ada tekanannya. Sebab kadang-kadang mungkin jemaat ataupun anggota kelompok latihan pemuritan tu yang bilang, ini latihan pemuritan tu terlalu panjang lah, bosan. Mungkin anak-anak muda tu tak suka, dia bilang, ini kenapa mau buat kerja, banyak kerja rumah sudah, kerja di sekolah, sekarang mau buat kerja rumah lagi, mau hafal ayat lagi. 32 pelajaran, bosan. Bolehkah kita ubah dengan yang lain? Pengkhotbah dalam tekanan juga. Kalau dia buat begitu, mungkin, nanti muda-mudi ini bilang, saya akan pindah gereja. Jadi tekanan yang demikian, apakah seorang pengkhotbah itu akan seperti Paulus? Dia tidak akan berhenti dan pun tidak akan lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Saya berharap kita semua ini akan begini. Bukan sebab tekanan kita ubah, tapi sebab ketaatan kita akan tetap menjadi seorang pengkhotbah firman Tuhan. Petrus di Kisah Para Rasul pasal 4. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes, kita sudah belajar ini ya, di waktunya series khotbah Kisah Para Rasul. Mereka menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu ataupun taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Amin. Hari ini kita banyak dengar. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita harus sampaikan firman ini sebagai seorang pengkhotbah. Jadi itulah sangat penting untuk kita sampai tahapnya sebagai seorang pengkhotbah dengan sikap yang betul. Sampaikan sejak apa yang Tuhan kasih tahu kepada kita untuk jemaat, kita harus buat demikian. Tapi kalau anda bilang, Reverend,
Itu bukan tugas sebagai seorang pengkhotbah sejak kah? Kan pastor-pastor, reverend sejak yang buat tu, padri yang buat tu. Kami ni jemaat biasa. Tidak. Nak ada jemaat biasa tu. Semua kita boleh jadi pengkhotbah. Amin. Ya. Jadi saya mau kamu sekarang yang di rumah, di sini juga, jangan katakan kepada jiran kamu. Sentiasa kita bilang katakan kepada kiri kanan kamu. Kadang kita katakan kepada kiri kanan, kita tidak katakan kepada diri sendiri. Hari ini saya mau kamu katakan kepada diri sendiri, aku seorang pengkhotbah. Buat sekarang di rumah, di sini pun juga. Dan yakin, aku seorang pengkhotbah. Jangan kita rasa segan. Tapi mungkin kau bilang, Reverend, kalau tidak ada apa-apa pesanan daripada Tuhan, macam mana mau khotbah? Ini waktunya. Kedua, jadi seorang pendengar. Ayat 13. Di Yeremia pasal 26, oleh sebab itu berbaliklah tingkah lakumu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Kalau menjadi seorang pendengar yang bagus, harus berbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maksudnya apa? Hari itu adalah orang ini melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sampainya Tuhan bukan tidak tahan lah, tapi Tuhan sudah bilang cukup. Kamu akan dibuang negeri. Sudah kasih peluang kepada kamu. Kamu tidak mau bertobat. Sudah sampai waktunya. Kamu akan dibuang negeri. Kamu akan hilang kampung ini. Tempat ini, kota Yerusalem ini akan dimusnahkan. Kamu harus dibuang. Akan kamu ditangkap dan dibuang negeri ke Babylon. Tapi di sini Yeremia memberi satu lagi peluang kepada mereka. Perbaikilah tingkah lakumu. Hari ini mungkin kita tidak buat jahat. Sampainya kita tidak dengar firman Tuhan. Mungkin ada juga di mana apa yang kita lakukan sekarang tidak dapat membuat kita tidak dapat mendengar firman Tuhan. Contohnya, ada seorang muda-mudi katakan kepada saya, Reverend, saya tidak boleh baca Alkitab. Setiap kali saya baca Alkitab, saya tidur. Saya bilang, di mana kau baca Alkitabmu? Di atas katil. Ya, confirm. Apa tidak? Kau tidak baca Alkitab, kau naik katil pun tertidur juga. Bila kau baca, sebelum kau tidur kan, macam mana kau tahu Reverend? Patutlah. Kenapa kau tertidur? Memang kau mau tertidur. Apalagi kalau firman Tuhan itu datang, kau sangka itu yang membuat kamu tertidur. Jadi dia bilang, ubah sistem kamu. Jangan tekati katilmu kalau kau baca kitab tu. Keluar daripada bilikmu. Cari satu tempat yang khas, yang membuat kamu dapat fokus dan membaca Alkitab dengan baik dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Dulu saya waktu belajar di Singapura, sekolah teologi yang pertama saya, di asrama tu asrama yang agak lama lah, tapi dia bukan asrama gereja, tapi mereka sewa. Rumah tu agak lama ya. Sampainya orang bilang ini rumah hantu tu. Memang dari luar kau nampak macam rumah hantu. Aku bilang tak, ini pelajar sekolah teologi tu, mana ada hantu. Kalau hantu tu kamu sendiri yang bawa tu. Jadi di sana memang, sebab tempatnya bukan macam rumah, dia macam asrama. Selain dari bilik, kami keluar satu lorong sudah, koridor, lorong jalan tu lah itu saja. Lorong jalan tu dari luar sampai dalam, cuci kain. Dia tidak satu tempat yang khas untuk kita duduk, macam buat kerja rumah. Semuanya di bilik. Jadi susah juga. Di bilik ada 3 orang. Kadang kacau, kadang cakap, tidak dapat fokus ya. Apa yang saya buat, saya cari di luar, ada satu, penanyun kah? Swing. Anyunan tu. Dia agak berkarat sudahlah, tapi aku kasih bersih dan duduk di sana. Sebab tempat itu, di Singapura, kau dapat lihat bintang. Luar biasa. Sebab di Singapura terlalu banyak cahaya, sampai kau tidak dapat, kebanyakan tempatnya, kau tidak dapat melihat bintang, terlalu banyak cahaya dari lampu dan sebagainya. Tapi tempat tu, di atas anyunan tu saya nampak bintang dan saya dapat fokus, diam dan membaca Alkitab dan mendengar suara Tuhan. Jadi itu tempat saya. Tiap-tiap kali jam 8 tu, itu tempat saya. Tak ada orang berani pergi ambil tu. Sebab saya decide, itu tempatku. Jangan kau kacau saya. Sebab saya mau mendengar firman Tuhan. Saya mau dengar suara Tuhan. Bukan saja saya belajar. Saya mau dengar apa yang Tuhan cakap. Jadi kadang-kadang lepas belajar, saya bawa kepada Tuhan. Apakah Tuhan
Apa yang kamu saya belajar? Kenapa teologi ini? Kenapa doktrin ini? Kenapa ini yang ada dalam Alkitab? Kenapa saya mau belajar ini? Saya tanya Tuhan, mendengar suara Tuhan, supaya saya lebih faham apa yang ada. Perbaiki langkahmu. Jangan sebab, dah adalah asal maaf, sibuk, bising, dah ada tempat. Pasti ada tu. Walaupun kau terpaksa berjalan 10 minit, demi firman Tuhan, kita harus perbaiki langkah itu. Kalau malam tu tidak dapat, kamu baca malam tu letih, tertidur, ubah. Pakai bagi. Sampainya di mana tempat, waktu, semuanya selesai untuk kamu membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Amin. Ya. Yeremia pasal 26 ayat 16. Lalu katalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam Nabi itu, orang itu tidak patut mendapat hukum mati, sebab dia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan. Amin. Ini yang terjadi. Pertama tu mereka dengar dia harus mati. Lepas tu mereka dengar, ini firman Tuhan tu. Bagus. Kita mendengar. Kalau dia dapat berubah, apa yang terjadi kalau saya ambil daripada 2 Raja-Raja pasal 22, sesuatu yang terjadi waktu Raja Yehuda, Yosia waktu itu, dia mendengar firman Tuhan dan dia bertobat. Ayat 18. Tapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, berfirmanlah, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengarkan itu, oleh kerana engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan kepada tempat ini dan terhadap penduduknya, bahawa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh kerana engkau menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu, dan dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan ku datangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab ini kepada raja. Raja Yosia, waktu perbaikan, dia salah satu raja yang bagus. Dalam perbaikan baik Allah, mereka terjumpa hukum Allah. Dan mereka membaca sampainya Raja Yosia, dia bertobat, dan ini yang berlaku. Dan Tuhan melihat, Tuhan tarik balik. Dan bukan saja tidak menyampaikan hukuman itu kepada bangsa itu, dan juga kepada raja ini, supaya dia dapat meninggal dengan damainya. Ini yang terjadi. Kalau kita dapat mendengar dan bertobat, Tuhan akan memberkati kita. Masalah hari ini kalau kita lihat, kenapa Kristen begitu? Kenapa hidup kita begitu? Kita mau tanya, adakah kita rajin mendengar firman Tuhan? Kalau kita sentiasa mendengar firman Tuhan, firman itu seperti saya katakan dari awal, dia memberikan hidup. Sebab itulah Yesus katakan, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran. Selalu satu package tu. Jangan kita bilang ada hidup, ada jalan sudah. Mana kebenaran tu? Dalam satu package tu datang bahwa dia adalah jalan, dia adalah hidup, dia adalah kebenaran. Tanpa kebenaran ini, kita langsung tidak tahu siapakah Tuhan Yesus. Dan lain kata, makin kita tahu firman Tuhan, makin kita tahu tentang Allah. Dan itu yang membuat hidup ini berbeza. Percayalah. Kau boleh nampak tu, seorang tu yang ada firman Tuhan, yang sentiasa mendengar firman Tuhan, adalah sangat berbeza kepada seorang yang tidak mendengar firman Tuhan. Yang pasti yang tidak mendengar firman Tuhan itu, walaupun hidupnya masih berterusan, kau akan perasan orang yang tersebut, dia akan dalam keadaan yang orang bilang, sorry ya, setengah kasar sikit, setengah mati. Hidup dah hidup, mati dah mati. Dalam keadaan yang sangat letih. Walaupun dia masih boleh berlayani, masih dia boleh buat banyak, tapi sangat-sangat letih. Orang yang ada firman Tuhan, walaupun ada cabaran, ataupun ada penderitaan,
ataupun apa saja yang tidak diingini, sentiasa orang tu ada penyelesaiannya. Sebab firman Tuhan yang beri petunjuk kepada dia. Amin. Hari ini mungkin kau bilang, hai, Reverend, kau senanglah kau cakap tu. Sebelum ni kan ada pre-recording ya di rumah. Kau bilang kalau kau dengar firman Tuhan tu, bosankah, susahkah, dah fahamkah? Aku lagi teruk sebab aku harus mendengar khotbah sendiri. Sabtu malam tu duduk di rumah sama ahli keluarga, duduk sama-sama. Mari kita berdoa. Aku bantu. Aku harus, kadang-kadang saya harus pura-pura itu bukan saya. Sebab saya mau dengar. Kalau saya dengar apa yang saya sudah khotbah, saya boleh hafal pak. Jadi sentiasa harus berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya menjadi seorang mendengar, walaupun tu pengkhotbah tu saya sendiri. Kau bayangkan penderitaan yang saya ada. Jadi hari ini kita kalau diberi peluang, dengarlah firman Tuhan. Walaupun dia suka. Sebab itu sangat penting. Cadangan saya kepada kamu, sikap yang betul terhadap firman Tuhan lebih kepada seorang pendengar. Sebab adanya seorang pendengar, dia akan ada peluang untuk menjadi seorang pengkhotbah. Orang yang tidak dengar, dia tidak dapat sampaikan apa-apa. Jadi mulai dari seorang pendengar. Pertama, baca firman Tuhan setiap hari. Bukan kadang-kadang, setiap hari. Nampak? Ya. Cadangan tu. Okey? Baca firman Tuhan setiap hari. Jangan kita baca firman Tuhan hanya waktu kita suka. Tiap-tiap hari tu, seperti kau pergi sekolah. Sekolah teologi lah. Teologi sendiri di rumah. Tiap-tiap hari, tentukan waktu itu. Macam ada jadual, ada kelas. Kau sukakah tidak suka, fahamkah tidak faham. Mesti baca firman Tuhan setiap hari. Hanya begitu, kita ada peluang di mana waktunya Tuhan berbicara, kita berada di sana. Amin. Setiap hari. Sekarang saya sedang membaca Alkitab untuk pusingan yang kedua secara pribadi, tapi pusingan ketiga bersama keluarga. Jadi saya berharap dalam hujung tahun ini saya boleh habis 4 kali. Reverend Roji sudah habis. English lagi tu, luar biasa. Ini kali kedua sudah ya. Saya berharap kita semua akan adakan ini. Jangan berharap bahwa tiap-tiap hari saya mau ada waktu saya baca kita, wah Tuhan bercakap. Kadang-kadang tidak. Tapi kalau kita langsung tidak baca, peluangnya sangat-sangat tipis bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Hanya waktu kita berada di sana, ada peluang yang lebih tinggi untuk kita memahami, mendengar, dan juga mengaplikasikan firman Tuhan. Amin. Kedua adalah memberi perhatian. Jangan biarkan apapun tarik perhatian kamu. Sekarang kan saya tidak tahulah, mungkin ada latihan pemulitan tu, kau tutup kamera. Ada yang tutup kamera kah? Bahaya tu. Dia tutup kamera tu, kau tidak tahu apa yang terjadi di belakang tu, di sebelah sana, di sebelah sana. Ya. Saya pernah try tu, pernah cuba. Waktu persekutuan doa, ada orang sampaikan khotbah, saya cuba tutup kamera dan buat kerja lain. Bolehkah? Boleh juga. Saya masih dengar khotbah tu. Waktu dia bilang doa, saya masih doa tu. Okey, tapi saya buat kerja lain. Buat kerja lain. Tapi lain perasaan tu, aneh. Nak tahulah kau bilang bagus tak? Dah bagus juga. Jahat tak? Dah jahat juga. Tapi lain perasaannya. Saya harap sekarang juga jangan kamu ada perhatian. Itulah sangat bahaya. Bahwa sekarang kita ada kebaktian dalam talian ataupun latihan pemuritan, kelompok latihan pemuritan dalam talian. Ini adalah keadaan terpaksa kita buat demikian. Tapi lama kelamaan kalau kita tidak ambil perhatian, kita akan menjadi sangat longgar. Bahwa kita ni waktu mendengar firman Tuhan, kita boleh tengok TV, boleh minum kopi,
Kalau kita boleh buat yang lain, mungkin kita masak dan dengan khotbah. Bolehkah? Boleh, kau malah tahu tu. Saya berharap kita akan kembalikan bahwa inilah disiplin yang harus ada. Beri perhatian. Kalau mau baca Alkitab sahaja di hadapanmu. Dan mendengar firman Tuhan. Ketiga, menghormati firman Tuhan maksudnya kita mau belajar. Jangan memandang ringan atas firman Tuhan. Ada agamanya di mana firman Tuhan itu sangat penting tu. Hanya satu bahasa. Tak diterjemahkan tu. Kalau kau mau baca Alkitabnya, harus membaca bahasa asalnya. Sebab mereka pun tidak izinkan ada penterjemahan bahasa asal. Hanya beberapa kali sebab moden ya, terpaksa diterjemahkan. Alkitab kita harusnya sebenarnya Ibrani sama bahasa Yunani itu. Tapi sebab kemudahan daripada English, PM, Indonesia, Borneo, baru-baru ini kita ambil satu Alkitab yang kawannya Yesus duduk dengan anak-anak yang berpakaian kadasan, Iban. Ini luar biasa. Ini memang milik Borneo ni. Sabah dan Sarawak ini. Itu telah dipermudahkan supaya kita dapat buat. Tapi ia tidak bermaksud kita boleh main-main dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap apa yang Tuhan bercakap. Saya tidak tahu kalau kehormatan yang kamu ada, waktu seorang tu yang sangat terhormat tu bercakap, beranikah kamu bergerak-gerak dan main-main di sana? Bayangkan kalau hari ini Agung yang bercakap. Cuba kau main di sana. Pernah saya lihat satu pengkhotbah dari Indonesia, dia sangat berorientatif. Satu kali waktu dia khotbah, orang main kuku jari bah. Kau tahu lah kan? Dia main-main sana. Langsung dia bilang, Pak Haji, kenapa kau main kuku? Mari kita berlutut, kita telah berdosa kepada Tuhan. Wah. Kalau saya mau buat begitu habis. Mungkin tiap-tiap minggu kami mau mengaku dosa daripada mendengar khotbah saudara. Sebab mereka menghormati firman Tuhan. Kau bilang ini sangat keagamaan, tapi saya lihat itu satu sikap yang bagus. Kita ambil berat dan menghormati firman Tuhan. Lepas tu belajarlah firman Tuhan. Jangan mendengar dari khotbah hari Minggu saja. Tak cukup tu. Latihan pemberitaan tu masih tak cukup. Kita harus belajar lagi. Ambil bahan-bahan. Daripada kita lihat daripada apa yang sejak di YouTube, adapun tempat-tempat lain di lawan web, kita harus cari lawan web yang di mana dapat menolong kita untuk belajar, khususnya buku Yeremia. Pergi cari. Dan dengar khotbah mereka, macam mana mereka menjelaskan tentang buku Yeremia. Belajar. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Seperti saya katakan, seperti kerbau tu yang makan rumputnya di sini, dia kasih keluar, dia makan, keluar makan. Waktu dia lapar, dia keluar makan. Sentiasa. Renungkan. Sentiasa ada firman Tuhan dalam hidupmu. Berbarui cara anda. Seperti tadi katakan. Kalau cara yang sudah ada tidak dapat menolong kamu, baru itu. Ubah cara kamu, ubah waktu kamu, ubah tempat kamu untuk mendengar firman Tuhan. Takut akan Allah dan taati firman-nya. Bukan saja kita hormati, takut kepada Allah, firman Allah, tapi taati. Taati ini adalah kita katakan ya. Semalam ada satu movie called Yes Man. Movie itu. Dia pergi satu seminar, lepas tu dia apa saja yang berlaku, orang minta uang kah, minta keretanya kah, minta tumpang kah, apakah dia harus cakap yes. Yes man. Kita harus jadi yes man kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan cakap kita bilang yes. Itu ketaatan. Jangan bilang pikir dulu. Ada bilang lambat. Apa sih Tuhan bilang? Yes. Sebab Tuhan yang cakap. Tidak ada nego tu. Orang Indonesia bilang nego. Tak boleh nego tu. Jangan bilang Tuhan, wah, hari ini kau cakap 5 perkara susah. Ini yang senang sikit. Boleh, boleh saya buat ini saja. Tak boleh. Taat. Yes untuk semua. Amin. Dan seterusnya adalah bersukacita dan lapar akan firman Tuhan.
Apakah sikap kamu waktu disuruh baca kitab? Baca kitab, baca kitab, nanti dulu. Baca kitab, dengan khotbah. Kita ada, dulu saya pun benar begitu tuh. Waktu saya masih awal dalam menjadi seorang Kristen di gereja. Sentiasa, khotbah tu, bosan. Saya sudah kasih tahu kepada saya sendiri, bosan. Apalagi kalau pengkhotbah itu adalah agak bosan sikit, tak mau. Pasti saya tidur. Saya sudah kutuk sendiri sudah. Jadi hari ini, saya berharap ibu bapa juga akan melatih anakmu. Terutama dulu kalau di gereja ya, waktu ada anak-anak sama-sama, kita yang buat, kita yang cakap, ibu bapa. Sebab kita yang bilang, nanti khotbah, anakku akan lari sini, lari sana. Apa yang kita buat? Kita kasih makan. Nanti gereja bilang tak boleh makan di gereja, kita kasih kertas untuk dia lukis. Dululah, ambil pewarna itu untuk lukis. Sekarang kasih iPad. Khotbah tu, dia tak boleh dengar tu, kasih iPad. Kasih handphone, supaya dia main handphone, main game di sana. Kita yang sudah tentukan kepada anak kita. Khotbah tu bosan. Kalau dia boleh paham tu. Jangan. Kalau tu paksa dia, walaupun dia tidak dapat faham 40 minit itu, harus paksa dia supaya ambil semua handphone ke apa. Kalau waktu kecil dia tidak ada satu kelaparan kepada firman Tuhan, anak ini akan bertumbuh tanpa satu dasar firman Tuhan yang kuat. Kita boleh paksa mereka ke sekolah, tapi kita tidak boleh paksa mereka mendengar firman Tuhan. Heran ya? Kalau di sekolah tu suka atau suka, kalau tak pergi, aku ambil handphonemu. Kau tak boleh tengok TV. Kau tak boleh main game. Cuba kita buat begitu. Kau tak boleh tengah khotbah, tak boleh kau tengok TV. Kalau sekolah boleh. Firman Tuhan, tak boleh. Jadi saya mencabar semua ibu bapa hari ini. Berlakulah demikian kepada anakmu. Supaya mereka akan mulai ada satu kelaparan atas firman-Mu. Dari kecil dia belajar, waktu dia dewasa, kau akan bersyukur sebab dia menjadi seorang yang baik. Amin. Tentu saja ambil tindakan. Jangan sampai di sini saja. Kami belanja pengetahuan sampai sini. Apa yang kita terima sampai sini. Apa yang kita bertindak sampai sini. Banyak orang belajar sampai sini saja. Itulah kepalanya besar. Sampai dia tak seimbang juga. Kepala saja dia besar. Banyak pengetahuan tapi tidak pernah melakukannya. Dari sini, dari sini, dari sini. Amin. Dan seterusnya, terakhir, pelitakanlah firman Tuhan dengan berani. Kalau kita ada firman Tuhan, kita harus sampaikan firman Tuhan dengan berani dan juga iman. Biar mungkin kamu rasa, kalau saya cakap itu, adakah dia akan dengar? Sampaikan saja. Kawan-kawanmu yang di Facebook kah, di WhatsApp, Instagram kah, TikTok kah? Saya tidak pernah nampak orang buat TikTok cakap Alkitab punya. Mereka buat perkara yang aneh betul. Ada yang buat dia gerak perutnya. Kemarin saya tengok tu. Gerak perutnya, gerak kepala. Apa ini orang ini? Sampai satu dunia nampak dia. Macam circus, macam tu pelawak tu. Ya. Saya cakap firman Tuhan. Ada yang cakap kosmetik, ada yang cakap sayur, ada yang cakap ikan, ada yang cakap anjingnya, ada yang cakap kucingnya. Jarang aku lihat ada orang cakap firman Tuhan. Sebab kalau TikTok kau ulang firman Tuhan, ulang tok, tak tahu hilang tak? Mereka akan hilang tak? Saya tidak tahu apa tu, macam mana TikTok berfungsi itu akan hilang tak? Kita melihat orang tengok, banyak orang begitu, bagus. Ada love keluar tu. Ada apung di sana. Kita suka Bapa. Kalau kita cakap firman Tuhan, mungkin dong, apalagi kalau firman Tuhan seperti Yeremia ni, bertobatlah. Langsung dah ada tu. Mungkin orang langsung tidak mau ikut TikTok kamu. Berani sikit sampaikan firman Tuhan, sebab orang mesti mau dengar firman Tuhan. Amin. Saya hanya habiskan di satu ayat di Roma pasal 10.
Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Tak payah pakai apa-apa siap untuk kakimu. Betapa indahnya kedatangan itu. Tak payah pakai kosmetik sudah. Orang yang beritakan kabar baik pasti cantik tu. Sebab ini yang janji daripada Alkitab. Betapa indahnya orang yang buat itu. Hanya ada orang begitu, ada orang boleh mendengar, ada orang boleh ada iman, ada orang percaya Yesus. Dan ada orang menjadi pengkhotbah nanti. Ada pendengar, pasti nanti ada pengkhotbah. Adanya pengkhotbah, pastinya ada pendengar. Dan ini akan mengembangkan dalam masyarakat Kristen ini, dalam masyarakat ini, orang dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dua respon daripada Yeremia di pasal 26. Satu, bilang Hezekiah dia mendengar sebab dia bagus, raja yang bagus. Dia tidak membunuh Mika, tapi Raja Yehoakim membunuh Uria sebab dia raja yang jahat. Hari ini sama-sama satu nubuatan daripada Nabi yang diutus oleh Tuhan. Apakah pendengar itu seperti Raja Hezekiah ataupun Raja Yehoakim? Kalau kita terima, pastinya kita boleh diberkati. Kalau kita tidak mendengar, akibatnya akan ditanggung. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan kuatkan iman kami untuk mendengar, mentaati, melakukan dan juga menyampaikan firman-Mu. Serahkan semua ini Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami sentiasa bertumbuh dalam firman-Mu, sebab itu yang memberi hidup, yang memberi transformasi, memberi petunjuk kepada kami. Biarlah dalam buku Yeremia ini sentiasa menjadi pengajar yang penting kepada kami untuk belajar sebagai seorang pengkhotbah dan seorang pendengar dengan sikap yang baik. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk membaca pengakuan iman Nesen. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa kami Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita disiksa sampai mati, lalu dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Amin. Mari persilakan duduk. Pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ini. Bagi Anda yang sudah mengikuti ibadah ini dalam talian,
Semoga hadirat Tuhan juga bersama dengan saudara di rumah saudara masing-masing, sehingga baik di gereja maupun di rumah kita diberkati bersama-sama. Jadi buat masa ini ibadah kita akan berlanjutan seperti ini, bersiaran secara langsung atau dalam talian, sehingga ada perubahan SOP yang akan dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi sehingga itu kita masih setiap minggu mengadakan kebaktian dalam talian. Jadi ada beberapa pengumuman yang saya mau kemukakan di sini. Yang pertama tentang bantuan makanan 2.0. Jadi pada minggu lalu kita sudah memulai ini, menghantar kepada semua anggota jemaah kita maupun mereka yang bukan anggota jemaah, yang pasti mereka yang dalam keperluan, untuk menyampaikan sumbangan berbentuk makanan untuk membantu mereka yang terkesan semasa pandemik ini. Jadi respon yang sangat baik diterima kepada saudara dan saudari yang sudah menyumbang dengan murah hati. Pihak gereja mengucapkan terima kasih, dan pada hari ini bantuan makanan ini akan dilanjutkan untuk diberikan, khususnya untuk minggu ini kita fokus kepada murid-murid kelas literasi, dan kebanyakan mereka ini bukan orang Kristen beragama yang lain, tetapi kita mau membantu mereka. Juga ada beberapa anggota jemaah dan juga orang yang masyarakat yang berlainan agama dan sebagainya, kita juga turut membantu mereka. Jadi kita akan melakukan itu pada minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya. Hanya setelah ada maklum nota pemberitahuan selanjutnya, maka bantuan makanan ini akan diteruskan. Jadi sebagaimana nama gereja kita Good Samaritan, biarlah kita menjadi orang Samaria yang baik, yang memberi perhatian kepada masyarakat yang ada sekeliling kita, sehingga melalui bantuan ini kiranya mereka boleh melihat kasih Kristus dalam hidup mereka. Kita juga ada persekutuan doa, kita adakan itu pada 21 hari bulan 7 pada hari Rabu. Jadi untuk setiap Rabu, setiap minggu kita adakan persekutuan doa ini dari jam 8 hingga jam 9 malam. Jadi pautan akan diberikan di grup WhatsApp pendaftaran gereja. Jadi Anda boleh mengikuti persekutuan doa ini melalui Zoom. Jadi kami mendorong Anda untuk mengikuti kami, apalagi pada masa sekarang ini, masa yang tidak menentu, masa-masa yang sukar, masa-masa yang menakutkan, karena kita tidak tahu siapa pesakit COVID-19, kita tidak tahu. Jadi pada bila-bila masa untuk jangkitan itu kemungkinan besar akan berlaku, tetapi dalam masa-masa seperti inilah kita mau datang pada Tuhan, berdoa, memohon Tuhan melindungi kita, dan menyerahkan beberapa bahan doa yang lain kepada Tuhan. Jadi kami mendorong Anda mengikuti persekutuan doa kita pada setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam bulletin Anda masing-masing supaya Anda tidak ketinggalan apa-apa berita dari gereja. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang, kita mau berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan akan menolong kami untuk berjaya ketika kami memberikan rancangan kami kepada Tuhan. Segala perbuatan yang kami serahkan kepada Tuhan akan terlaksana. Tuhan, ajari setiap kami agar kami menjadi murid-murid Tuhan yang suka mendengar suara Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Jamah setiap kami supaya sentiasa ada keinginan untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja. Kami mau berdoa untuk semua persiapan perayaan Kui Bulan pada minggu pertama bulan September agar berjalan lancar. Berkati dan lindungi setiap mereka yang terlibat
dalam persiapan ini, biarlah melalui acara ini dapat menjalinkan hubungan yang bermakna dan akrab dengan orang yang belum percaya yang diundang. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Yesus. Kami mau berdoa untuk ahli jawatan kuasa kebajikan Yesus ketika mereka mencari dana untuk membantu orang yang dalam keperluan, agar Tuhan terus campur tangan dan menyatakan cara yang terbaik dalam mencari dana. Kami mau berdoa juga untuk semua gereja yang memberi dengan murah hati semasa Minggu Kebajikan Yesus pada bulan Agustus. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu bagi kami, supaya apa yang kami miliki kami dapat memberi dengan murah hati, dan kami dapat mengungsikan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa agar kerajaan negeri proaktif membantu penduduk di pedalaman melalui masa-masa yang sukar semasa pandemik ini. Kami mau berdoa agar para pemimpin dan wakil rakyat dapat menjalankan tanggung jawab mereka untuk melihat dan mendengar rintihan penduduk di pedalaman yang semuanya dalam keperluan. Kami mau berdoa agar semua gereja di Sabah dapat menjangkau masyarakat yang dalam keperluan di kawasan luar bandar. Tuhan, berkati semua gereja-gereja di negeri Sabah agar memiliki kasih Yesus yang tidak pernah putus untuk menjangkau masyarakat yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara. Kami mau berdoa untuk kesehatan Perdana Menteri kami, agar senantiasa sehat untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap negara. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan kepada Perdana Menteri kami, agar terus memberi keutamaan kepada rakyat Malaysia bagi menangani masalah pandemik dan masalah ekonomi negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Anda semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai.
Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut adalah, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan suci. Segala kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menetapkan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengistiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat dan Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bawa syukuran kita kepada Tuhan.
Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa minggu depan dalam ibadah kita dalam talian.